Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat cakupan daerah lahan basah terluas. Provinsi ini terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota, 241 kecamatan, dan 3.289 kelurahan atau desa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Kepulauan Bangka Belitung di timur, Lampung di selatan, dan Bengkulu di barat. Potensi sumber daya alam dan posisi strategis wilayah menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah yang ekonominya tumbuh pesat di Pulau Sumatera. Seiring dengan tumbuh pesatnya ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan wilayah ini, menyebabkan perkembangan dan pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa lahan merupakan sumber daya yang mutlak dibutuhkan oleh seluruh manusia guna menjalankan semua aktivitas dan sebagai tempat mencari penghidupan, sehingga menyebabkan penduduk akan mencari lahan lain sebagai tempat bermukim seperti lahan basah. Sumatera Selatan terdiri dari beberapa jenis lahan basah yang umum antara lain sawah, pinggir sungai, lahan gambut, rawa-rawa, dan danau. Berikut beberapa gambaran lahan basah yang ada di kabupaten maupun kota provinsi Sumsel setelah dilakukan observasi lingkungan terkait beberapa wilayah yang telah dipilih. Pertama, yaitu Kabupaten Banyu Asin. Jenis lahan basah di daerah ini merupakan lahan basah pinggir sungai, di mana pada sekitar lahan basah ini dijumpai masih banyak masyarakat yang bermukim dan tinggal di daerah ini. Hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah ini sering dijumpai membuang sampah di sekitar pemukiman dan sungai, dan diketahui pula bahwa sebagian besar masyarakat juga sering mengalami penyakit kulit dan MAH yang diketahui paparan penyakit tersebut diakibatkan oleh sumber air yang digunakan dalam sehari-hari yang masih berlangsung dari sungai tersebut. Kedua, yaitu adalah Kabupaten Lahat. Jenis lahan basah di daerah ini merupakan lahan basah pinggiran sungai yang berlokasi di daerah Kota Jaya. Berdasarkan hasil observasi, mayoritas penduduk pemukiman tersebut sudah memiliki jamban sendiri dan telah memiliki sumber air dari sumber gali dengan pompa listrik. Namun, masyarakat masih membuang sampah sembarangan di sungai dikarenakan kendala petugas sampah yang tidak sampai daerah tersebut, sehingga memicu timbulnya potensi berbagai penyakit. Adapun untuk banjir, beberapa rumah yang berhadapan langsung dengan sungai mengalami banjir 3 kali dalam setahun, sedangkan beberapa rumah dengan jarak lebih jauh dari sungai mengalami banjir sekali dalam 5 tahun. Ketiga, yaitu Kabupaten Muara Enim. Jenis lahan basah di daerah ini salah satunya adalah daerah sawah. Berdasarkan hasil observasi, masih banyak masyarakat yang tinggal di dekat daerah persawahan yang menjadikan lahan tersebut sebagai salah satu mata pencarian utama. Dari hasil keseluruhan hasil wawancara, banyak warga di sekitar daerah tersebut masih melakukan aktivitas di lahan sawah tersebut baik dari kalangan muda maupun tua. Sanitasi lingkungan di beberapa lingkungan sekitar rumah pun masih didapati berbagai masalah, seperti membuang sampah sembarangan di sekitar aliran sungai yang ada dekat daerah tersebut. Dan hasil wawancara pun didapati bahwa masih banyaknya anggota keluarga yang mengalami penyakit menular maupun tidak menular di sekitaran daerah lahan basah tersebut. Keempat, yaitu Kabupaten Musi Banyu Asin. Lahan basah di daerah ini bervariasi. Yang pertama, yaitu lahan basah pinggir sungai yang berlokasi di Kecamatan Sungai Lilin. Mayoritas masyarakat di tempat merupakan penduduk asli dan karakteristik pemukiman berbentuk rumah panggung dan juga ada yang sudah semi permanen dan hingga permanen. Penduduk mayoritas bekerja sebagai nelayan dan penjual hasil tangkapan. Adapun masyarakat yang masih sering didapati memanfaatkan air sungai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari mandi, mencuci, ataupun memasak dan dijadikan pula sebagai tempat pembuangan tinja dan sampah rumah tangga. Sehingga tidak jarang ditemukan bahwa masyarakat sekitar sering mengalami penyakit gatal-gatal pada kulit dan juga terkadang menderita penyakit diare. Kedua, adapun jenis lahan basah lainnya yaitu gambut di Desa Sumberjaya. Mayoritas penduduknya beberapa bermukim di perkebunan kelapa sawit. Untuk masyarakat sekitar masih sering didapati mengidap penyakit gatal-gatal dan sering timbul saat musim hujan. Adapun untuk kondisi air bersih dan pada permukiman lahan gambut tampak jernih tapi memiliki rasa asam dan bau, padahal sumber air bersih digunakan berasal dari PDAM. Kelima adalah Kabupaten Musirawas. Jenis lahan basah di daerah ini merupakan lahan basah sawah dan dijumpai masih banyak sekali masyarakat yang tinggal di dekat daerah tersebut. Mayoritas pekerjaannya adalah sebagai swasta ataupun petani. Adapun sanitasi lingkungan didapati dari beberapa lingkungan sekitar rumah warga, yaitu jarang memiliki fasilitas tempat sampah yang kuat dan permanen, dan warga di sekitar pun jarang terkena penyakit menular dan tidak menular setiap tahunnya.
keenam yaitu adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lahan basah di daerah ini berjenis lahan basah pinggiran sungai yang berada di Kecamatan Kayagung, Desa Arisan Bontal. Umumnya, sungai di daerah ini masih sering dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk dijadikan sebagai tempat bermukim dengan pondasi dari kayu yang berbentuk seperti rumah panggung. Penduduk desa yang tinggal di lahan basah pinggiran sungai ini mayoritas memiliki pekerjaan yang tidak menentu dan kebanyakan hanya sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Selain dijadikan tempat pemukim, penduduk juga memanfaatkan air sungai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk budidaya ikan, mandi, mencuci, buang air besar dan kecil, serta pembuangan limbah rumah tangga sehingga permasalahan kesehatan umumnya terjadi di daerah ini, kebanyakan mengalami gatal-gatal pada kulit yang diakibatkan penggunaan air yang kotor dan sanitasi lingkungan yang buruk secara terus-menerus. Untuk banjir, daerah ini mengalami sekitar 2 atau 5 tahun sekali. Yang ketujuh adalah Kota Pagar Alam. Lahan basah di daerah ini merupakan jenis lahan basah danau. Sebagian masyarakat daerah ini bermata pencaharian sebagai petani kebun maupun sawah. Daerah ini merupakan daerah dekat dengan pegunungan sehingga untuk memperoleh air bersih cukup mudah untuk didapatkan. Danau di daerah ini disebut sebagai Danau Tebat-Geban yang memiliki air yang cukup bersih, akan tetapi masyarakat setempat tidak menggunakan air dari danau untuk keperluan sehari-hari. Danau dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memancing atau sekedar berekreasi menikmati pemandangan alamnya, sehingga untuk penyakit yang ditimbulkan akibat permasalahan lahan basah yang ada pun jarang sekali untuk dijumpai. Dan yang terakhir 8 yaitu Kota Prabu Muli. Salah satu daerah lahan basah yang ada di kota ini merupakan pinggiran sungai. Masyarakat yang bermukim di tempat tersebut masih memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat memancing. Masyarakat yang bermukim di daerah tersebut juga sering mengalami kebanjiran karena dekatnya aliran sungai dengan rumah warga. Dan apabila dilihat dari sanitasi lingkungan sekitar, terdapat beberapa warga yang mengolah sampah dengan cara dibakar, namun tak jarang pula ada yang membuang sampahnya ke aliran sungai yang terkadang menimbulkan dampak kesehatan penyakit seperti diare. Sehingga berdasarkan hasil observasi lingkungan terhadap beberapa wilayah lahan basah terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 3 permasalahan utama yang mempunyai kesamaan. Yang pertama, permasalahan air bersih, permasalahan pembuangan kotoran dan tinja ataupun pemilikan jamban, dan yang ketiga adalah permasalahan tempat pembuangan sampah dan cara proses pengolahannya. Dan apabila dilihat dari permasalahan tersebut, maka dapat memicu timbulnya potensi berbagai jenis penyakit menular maupun tidak menular. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan guna mengatasinya adalah dengan selalu diberikannya sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara terus-menerus yang ada di daerah tersebut dengan melalui pemberdayaan masyarakat terkait dampak potensi bahaya kesehatan yang akan timbul akibat personal hygiene dan sanitasi lingkungan yang buruk, dan dapat juga dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun setempat, juga dapat dengan melibatkan berbagai sektor ataupun kepala kelurahan, kepala desa, tokoh masyarakat atau pemangku agama, stakeholder lainnya, dan juga petugas kesehatan dengan tujuan agar masyarakat mampu untuk mencegah timbulnya dampak buruk terhadap kesehatan serta mereka mampu untuk hidup sehat secara mandiri secara berkelanjutan. Baiklah, terima kasih dan sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.